selamat siang. Selamat datang di Link Space Podcast by Link Produktif. Jadi siang hari ini kita bakalan bahas terkait permodalan UMKM nih teman-teman. Yang mana lagi happening juga nih ya belakangan ini ya. Ada beberapa kasusnya, mungkin beberapa tahun yang lalu juga gitu lagi happening, yaitu tentang pinjol nih teman-teman. Nah tentunya saya di sini nggak sendirian. Saya sudah bersama Kak Rahyuli. Oke, Hai. Jadi Kak Rahyuli ini praktisi dan juga profesional di bidang kewirausahaan dan inkubasi bisnis UMKM. Betul nggak Kak? Ya, bisa dibilang seperti itu ya. Iya. Ini udah jagonya nih. Pokoknya Enggak sih, belum jaga. udah nomor dua setelah Pak Giri, bener ya Kak? Ya, bisa dibilang seperti itu ya. Nah, khususnya di link produktif ya. Iya, ya sebanten sih. Amin. Nah, gimana nih Kak, siang-siang menjelang sore sih sebenarnya? Ya, Gimana? Apakah bersemangat? seperti biasa ya guys ya. Seperti biasa ya Kak Ida ya. Iya. Karena memang ya kita harus tetap semangat. Apalagi sekarang udah mau hari-hari akhir ya. Oh, hari akhir enggak ya teman-teman? Enggak, maksudnya udah hari akhir ya, maksudnya udah hari akhir gitu kan. Iya. Kita harus tetap semangat Iya. untuk menuju tahun yang baru. Pastinya Betul. semangat yang baru ya guys ya teman-teman Semangat ya baru, gitu. harapan baru. Gitu lah kayak Betul. seperti itu. Jadi harus tetap semangat. Semangat ya. Gitu. Semangat gak semangat harus semangat lah ya. Ya, betul ya. Siap. Oke deh, mungkin langsung aja nih kayak kita masuk ke topiknya. Boleh Kak Ida, boleh. Tentang permodalan UMKM nih. Yang mana kan Kak Rohili selama ini udah lama ya Kak, mungkin 2 atau lebih dari 3 tahun lah. Ya, udah jalan 5 tahun Oh, 5 menjadi tahun. praktisi Tuh, UMKM. Ya, dalam arti kita mau udah membantu UMKM ya. Seperti itu, Kak Ida udah membantu UMKM dan menuju apa ya, bisa disebut praktisi resmi gitu ya. Itu betul kata Kak Ida, udah jalan 3 tahunan. 3 tahun, 5 tahun lah ya, segitu. Nah pasti kan juga banyak nih Kak selama ini tentang permasalahan permodalan lah di UMKM. Betul banget, betul. Nah menurut Kak Rahyuli nih secara sederhana nih ya, apa sih permodalan UMKM itu? Kan selama ini kita tahu ada 3 jenis ya Kak. Iya. Ada yang paling happening pinjol. Betul. Yang kedua paling basic nih untuk yang butuh modal tuh ada bank. Betul. Yang ketiga ada koperasi. Betul banget. Nah itu menurut Kak Rahyuli secara sederhana itu tuh apa sih Kak permodalan itu? Iya betul. Jadi memang kalau kita bisa sebut permodalan itu yang pasti seperti halnya kita UMKM itu tidak luput ketika selain pasar ya kayak itu pasti berkaitan dengan modal. Yang tadi yang disebutkan oleh Kak Aida, ada halnya pinjol, ada halnya koperasi simpan pinjam, dan juga ada perbankan. Yang memang kalau kita lihat cocoknya untuk para UMKM itu tergantung dari jangkanya, yaitu jangka kebutuhannya. Nah, semisal UMKM butuh cepat. Nah, menurut Kak Ida apa deh? Butuh cepat ya? Butuh cepat. Kira-kira apa? Pinjol sih. Ya, karena pasti orang larinya ke pinjol. Tapi kadang pinjol itu yang pastinya itu banyak yang salah gunakan. Gitu ya kayak. Karena pasti banyak ranah halnya apa ya? Seperti apa ya? Kalau disebut tuh penipuan lah, itu larinya pasti berkaitan dengan pinjol. Kemudian hal-hal yang negatif itu larinya ke pinjol gitu. Ya mungkin kita nyebutnya platform pinjaman online lah gitu kan. Itu memang bisa disebut dengan pinjol itu. Nah, kayak seperti apa? Halnya seperti es pinjam ya. Kalau kita maaf ya, bukan nyebut brand ya, maaf ya, sorry ya. Tapi karena memang banyak oknum-oknum yang menyebutkan seperti itu. Tapi pada dasarnya dari
pinjam tersebut itu memang cepat gitu kan gitu. Kemudian ada lagi kayak seperti halnya yang lain ya, brand-brand lain yang memang berkaitan dengan pinjol tersebut itu memang cepat gitu kan, dengan debt pembayaran yang tertentu gitu. Nah, yang lebih amannya itu kemana Kak? Pasti itu berkaitan dengan perbankan, itu yang paling aman gitu. Karena apa? Dari segi jangka panjang gitu kan, itu bisa terjamin gitu kan. Dari segi berapa nominal yang ingin dilakukan, apalagi sekarang kebijakan dari kementerian gitu kan ya, kayak di bawah 50 juta itu harusnya itu non agunan. Nah, gitu kan ya, kayak itu non agunan. Nah, itu yang memang potensi besar untuk para pengusaha itu untuk mengambil berkaitan dengan pinjaman tersebut. Gitu. Nah, kalau koperasi seperti apa Kak? Kalau koperasi itu memang sifatnya lebih kekeluargaan kalau menurut kita ya. Kenapa? Karena memang di sisi lain berkaitan dengan koperasi itu membantu dari segi brand dari usaha tersebut, kemudian membantu juga berkaitan dengan dari sisi permodalannya gitu kan. Karena di dalam koperasi simpan pinjam, apalagi dia sudah menjadi anggota dari koperasi tersebut, pasti usahanya akan dibantu oleh dari koperasi tersebut gitu kan. Banyak benefitnya ya Kak ya, kalau di koperasi itu kita nggak dilepas usaha, minjem uang dilepas enggak gitu. Betul. Itu didampingi, bahkan ada koperasi yang memang omsetnya yang sudah luar biasa, MM-an gitu kan ya kayak MM-an gitu kan. Kemudian pelaku usahanya yang masih jut-jutan gitu kan, yang masih jutaan gitu. Nah, itu kan berarti bisa mendongkrak pembantu gitu kan dari sisi permodalannya juga pasti dibimbing gitu dari kemasannya gitu, brandingnya, kemudian tempat penjualannya juga itu ditentukan oleh koperasinya, dibantu sampai ke situ kan gitu. Nah, kalau melihat potensi lebih kemana? Pinjol, koperasi, atau perbankan? Kalau kita sih sebenarnya tergantung dari UMKM-nya ya gitu, dari kebutuhannya seperti itu. Karena sifatnya juga dari manfaat jangka panjang, jangka menengah, dan juga jangka pendek itu masing-masing ada benefitnya seperti itu kan. Iya ya kayak. Jadi memang tiga-tiganya itu tergantung kebutuhan UMKM ya. Betul. Kalau mau mengajukan pinjaman gitu ya, permodalan. Benar. Nah, mungkin sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya nih Kak. Boleh banget. Nah, UMKM itu kan omsetnya tuh beda-beda ya Kak ya. Benar. Ada yang mungkin masih di bawah 5 juta. Betul. Ada di atas itu, atau mungkin udah glow up jadi udah ratusan gitu ya. Betul banget, betul. Nah, kalau misalnya UMKM itu pengen ekspansi nih Kak bisnisnya, itu kan mungkin memang dia ada modal, tapi kalau misalnya butuh tambahan modal, itu bagaimana sih Kak dia untuk menentukan apakah saya harus pinjam ke koperasi, ke pinjol, atau ke perbankan? Jadi gimana tuh Kak? Oke, nah untuk apa yang bisa nyebut itu jangka panjang ya Kak. Ekspansi tersebut itu adalah jangka panjang, yang dimana UMKM itu untuk grow up ke naik kelas. Nah itu memang pada dasarnya kita lebih merekomendasikannya itu ke perbankan dan juga koperasi. Kenapa kedua tersebut? Karena di sisi lain dari segi permodalannya itu cukup besar perbankan. Kemudian kenapa di koperasi itu dari simpan pinjamnya juga kan bisa bertahap. Dari yang memang berapa juta, kemudian bisa juga ke naik step berapa puluh juta lagi sampai ke ratusan juta gitu kan. Dan juga di sisi lain dia akan menjadi binaan dari koperasi tersebut gitu kan. Nah itu dari jangka tersebut itu bisa mengupgrading dari UMKM tersebut ke arah naik kelas itu. Seperti itu kan. Oh
Jadi memang direkomendasinya kan itu ada 2 ya, Iya, perbankan perbankan, dengan koperasi. koperasi. Tapi memang yang lebih baik lagi nih untuk UMKM itu ternyata koperasi ya. Sebenarnya ke dalam koperasi. Karena apa? Kalau kita lihat dari case lapangan ya, selama menjadi pendamping gitu kan, ataupun menjadi instruktur, itu memang kebanyakan UMKM selalu mengambilnya yang nomor 1 itu dulu kan. Ya, kita bisa nyebut pinjol tersebut gitu kan. Nomor 1 itu dulu, tanpa mementingkan kadang dari BI checkingnya. Aduh, iya lagi. Gitu kan? Ya, BI checking. Karena memang pada dasarnya ketika kita pinjaman kur gitu kan, itu pasti seorang perbankan ataupun yang sifatnya ke dalam masuk konteks BI gitu kan, Bank Indonesia atau OJK ya nyebutnya, itu pasti yang dicek itu adalah BI checking tersebut gitu kan, dari orang tersebut ataupun dari pelaku usaha tersebut, apakah aman atau tidak gitu kan, atau ada tunjangan atau tidak, karena pada dasarnya itu mempengaruhi ketika dalam pinjaman. Kita butuh cepet nih gitu kan, alhasil kita ke perbankan. Perbankan ketika dicek BI checkingnya jelek, gara-gara ya tadi itu gitu kan, ya enggak, padahal gara-gara transaksi beli baju gitu kan, nah gitu kan, ngaktifin tadi itu SPay letter misalnya kita nyebut itu kan, misalnya seperti itu. Nah itu ternyata ketika tidak dibayar, nah itu bakal jelang BI checking kita seperti itu. Jadi ini ya Kak, kesimpulannya tuh untuk permodalan memang lebih baik tuh koperasi ya. Betul. Lebih unggul di koperasi. Lebih unggul di koperasi. Atau kalau mau sekalian langsung ke arah perbankannya gitu. Seperti itu. Karena di pinjaman online juga kan ada maksimalnya ya? Iya. Minimalnya oke lah, bisa berapa ribu juga dilayanin gitu kan, bahkan 1000 pun gitu itu dilayani gitu kan, ya kan, itu dilayani. Tapi maksimalnya kan kalau nggak salah itu tergantung dari masa aktifnya dia gitu kan, gitu, dari penggunaan akunnya seperti itu. Nah itu kalau nggak salah 10 juta itu udah maksimal biasanya kalau pinjaman online seperti itu. Tapi kalau ke arah bank itu bisa gitu kan, langsung tergantung dari peluang dari usaha tersebut seperti itu. Iya ya Kak, jadi memang yang paling tepat nih ya, maksudnya lebih mudah, syaratnya juga nggak terlalu susah, itu memang koperasi. Betul. Dan kalau misalnya kita ada waktu lebih dan ada ya kelebihan yang lain, itu bisa ke perbankan gitu ya kayak. Kalau misalnya pinjol itu nggak apa-apa, tapi nanti bakalan mempengaruhi ke proses peminjaman ke perbankan gitu ya. Jadi memang koperasi itu ibaratnya win-win solution lah ya. Win-win solution, betul. Paling pas untuk UMKM. Betul banget. Yang kadang-kadang tuh mungkin terkendala di agunan atau di yang lain-lain. Nah mungkin saya mau merangkum lah ya Kak, dari tadi yang Kakak sebutkan tuh kan banyak banget ya. Koperasi itu ada banyak kelebihannya gitu ya Kak. Betul banget. Mungkin bisa Kakak tambahin juga nih. Yang pertama kan mendapatkan bimbingan ya Kak ya. Bimbingan, pelatihan juga, jadi peminjam itu enggak yang dibiarin aja setelah mendapatkan permodalan. Benar. Terus yang kedua itu tadi kata Kak Rohyuli itu koperasi itu dia pembiayaannya juga mendapatkannya lebih mudah, tapi enggak seberesiko pinjol. Betul banget. Dan ada nilai kekeluargaannya. Terus apa lagi Kak? Yang ketiga Kak? Yang ketiga itu disediakan tempat Kak. Iya sih, disediakan tempat. Untuk pasarnya gitu kan. Oh iya benar, untuk pasarnya. Karena di sisi lain kan koperasi itu bukan simpan pinjam doang gitu kan, tapi dia ada yang menambah kekala perdagangan juga gitu kan, yang dimana dia membantu para binaan UMKM-nya ini gitu kan, produk-produknya itu masuk ke display koperasi tersebut. Bener. Gitu. Bener sih Kak.
Saya waktu itu juga pernah melihat di koperasi tuh di displaynya tuh ada produk-produk UMKM yang mereka biayai gitu. Iya betul kayak gitu ya. Jadi mendukung ekspansi juga Nah, ya. kebetulan yang di belakang layar kita juga nih, Kak Abi nih, gitu Iya. kan. Nah, dia ternyata anak pelaku usaha. Nah, gitu kan, Kak Abi. Betul. Kalau dari ketiga ini pilih mana, Kak Abi? Iya. Pasti kita milih koperasi dong. Oh, koperasi ya. Asik. Serius Yang nih. paling mudah. Oh, kok curiga sih pinjol kayaknya? Tidak. Tidak ya, jangan ya. Oke. Nah, mungkin terakhir nih Kak, sebelum kita close, last but not least, kan UMKM tuh kan ya ada 3 pilihan lah ya tadi. Betul. Dan direkomendasikan 2 ya, koperasi dan perbankan. Nah, gimana sih Kak untuk UMKM itu caranya supaya mereka tuh membutuhkan permodalan atau pinjaman tuh sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Maksudnya kapan sih seorang UMKM nih harus menggunakan pinjol, kapan harus menggunakan koperasi, dan kapan harus menggunakan perbankan gitu. Jadi kayak kita mungkin bisalah Kak Rohyuli nih kasih tips-tipsnya gitu Kak, supaya mereka nggak wah harusnya ke koperasi malah ke perbankan. Oke, yang pasti berkaitan dengan kebutuhannya ya Kak Ida ya. Dari segi ya mungkin tadi saya bilang gitu. Masing-masing tadi 3 ini gitu kan itu mempunyai kelebihan tersendiri. Ketika kita misalkan membutuhkan transaksi cepat, transaksi cepat pasti larinya ke nomor 1 gitu kan, yang tadi disebutkan gitu kan berkaitan dengan pinjaman online gitu kan. Nah kemudian dikala kita misalkan butuhnya jangka panjang itu memang kita lebih rekomendasikan kepada koperasi. Yang dimana sekalian dia menjadi anggota koperasi tersebut gitu kan, sehingga berkaitan dengan proses dari bahan baku, kemudian berkaitan dengan kebutuhan dari permodalan itu memang dia sifatnya bisa cepat dalam proses peminjamannya gitu kan. Nah kalau misalkan dia ingin berkaitan dengan kebutuhan dengan PO dadakan, dia tidak bisa secara instan menjadi anggota juga gitu kan. Iya sih. Gitu kan. Benar-benar. Alhasil dia harus melihat dari segi ruang lingkupnya, pasti larinya ke arah perbankan gitu kan. Nah, yang dimana perbankan ini dia harus akan melihat dari riset lapang, gitu kan, sehingga dari segi PO-nya yang memang sudah ada pastinya gitu kan. Kemudian dari segi kapasitas dari produksinya juga itu mumpuni dengan kebutuhan dari dana yang diambil tersebut gitu kan. Nah kayak seperti itu. Jadi memang pada dasarnya dari segi step rekomendasi ini efektivitasnya kita harus dari jangka panjangnya ini dari jauh-jauh hari gitu ya teman-temannya gitu. Jauh-jauh hari memanage, apalagi sekarang banyak gebrakan baru dari presiden kita gitu kan, berkaitan dengan Koperasi Merah Putih. Betul. Memang pada dasarnya Koperasi Merah Putih belum ada yang ready juga gitu kan ya. Hanya yang ready itu mungkin bisa terhitung jari gitu kan, karena masih baru gitu ya. Tapi kita pasti akan membantu karena itu akan gebrakan yang dimana bisa membantu para pelaku usaha untuk dari sisi permodalannya seperti itu Kak gitu kan. Jadi bisa membantu juga dari sisi akses permodalan yang dimana UMKM itu bisa dipermudah lagi kan seperti itu. Betul. Gitu, iya Kak. sih. Jadi memang kembali lagi sesuai kebutuhan. Nah Kak, paling ini sih Kak, apa namanya? Kan tadi Kakak juga sempat mention tentang Koperasi Desa Merah Putih. Betul. Iya, Koperasi Desa Merah Putih. Itu juga bakalan sangat membantu ya Kak ya dari sisi permodalan. Banget. Pemasaran, bahkan supply chain-nya juga ya kayak ada kalau nggak salah ada cold storage-nya dan lain-lain. Betul itu kalau beneran kalau sudah berjalan tuh kayak itu kita bakalan sudah berjalan gitu. Membantu menggerakkan ekonomi kerakyatan gitu, inklusif dan berkelanjutan. Ya mungkin nanti kita bisa lihat ya berkaitan dengan pola
kerja dari Koperasi Desa Merah Putih yang memang kita selaku instruktur dan juga selaku pendorong ekonomi gitu kan ya. Kami harapkan sih koperasi Merah Putih itu bisa berjalan gitu kan. Gitu kan. Jangan sampai hanya mengikuti arahan saja gitu kan ya. Maaf ya, ini kita berbicara belak-belakan di akhir gitu kan. Sharing session. Karena memang ya itu bisa membantu banget ya gitu. Iya, betul, bisa membantu banget peranan para UMKM yang membutuhkan ketika dia butuh PO cepat gitu kan. Apalagi sekarang kalau kita lihat UMKM itu penyumbang PDRB yang lumayan tinggi gitu kan, 60% seperti itu. Betul Kak. Nah mungkin juga bisa nih diinformasikan Kak terkait kita kan dari link produktif nih ya, link produktif lah ya. Nah kita tuh juga menawarkan pembiayaan ya Kak ya. Betul banget. Yang mana bisa jadi alternatif lah ya Kak. Alternatif kalau misalnya koperasi, perbankan atau tadi yang nomor 1 pinjol itu mungkin terasa belum cocok nih untuk UMKM. Kita tuh memiliki yang namanya angel investor, tetapi itu hanya khusus UMKM binaan kita ya Kak. Betul banget. Jadi ini masih eksklusif ya, belum bisa semuanya pakai. Nah itu boleh dijelasin dikit Kak tentang angel investor? Oke, dan memang ini angel investor masih baru juga ya Kak Aida ya, dan juga masih yang peranannya masih dalam binaan kita doang gitu kan. Belum kita sifatnya bukan belum berani ya kayak, tapi ya memang harus kata istilah ini gebrakan untuk membantu khususnya ketika kita menjadi instruktur itu menemukan banyak ketika BI checking gitu kan ya gitu. Jadi kita bantu secara tadi ya sifatnya itu kayak seperti koperasi gitu, yang berkaitan temanya juga itu saling untung dan juga sama-sama untung sama-sama rugi kayak gitu. Nah pastinya ketika dalam konteks di pinjaman di link produktif permodalannya itu diwajibkan harus ada PO gitu. PO itu harus deal gitu kan ya, seperti itu. Dan juga sudah pasti dan sudah jelas kayak gitu. Nah baru bisa diproses dalam tahapan permodalan di link produktif seperti itu. Gitu sih Kak. Oh jadi emang ya masih eksklusif, terus juga ada beberapa perhitungan sehingga dia belum bisa yang meluas gitu ya kayak. Betul. Hanya UMKM binaan. Hanya UMKM binaan seperti itu. Dan kalau nggak salah skemanya juga udah syariah ya kayak. Insya Allah syariah. Karena tadi itu sama-sama untung, sama-sama rugi seperti itu. Kita bagi hasil ya, tidak ada bunga-bungaan gitu ya kayak. Betul. Sistem bagi hasil. Dan juga harus profitnya, pencatatan keuangannya harus jelas kan? Harus jelas. Ya. Bahkan termasuk di dalam koperasi juga mungkin informasi ya untuk semuanya gitu kan. Berkaitan ketika menjadi binaan koperasi, kemudian di dalam perbankan juga itu diwajibkan pencatatan keuangannya jelas. Ya, gitu. Harus jelas, harus rapi, sesuai dengan standar ya. Minimalnya ya nggak usah ke arah neraca gitu kan, yang luar biasa kita hitung gitu kan. Kemudian harus ada apalagi penambahan modal misalkan kayak gitu. Ya minimalnya kita punya pencatatan arus kas. Uang keluar, uang masuk gitu kan, sampai terakhir gitu kan ya. Setiap bulannya itu harus ada kayak seperti itu. Itu minimalnya gitu kan ya. Jadi cash flow-nya itu harus jelas gitu kan, tercatat tiap harinya dan tidak boleh absen gitu kan. Gitu. Yang ke tracking juga nih sama investornya kayak. Betul banget. Kelihatan. Gitu. Karena seorang koperasi gitu kan itu akan melihat juga dari situ kan gitu.
Itu Jadi, sih Kak. Ya termasuk di link produktif juga ada seperti Harus itu, gitu. pencatatan keuangan. Betul. Pokoknya pelaku usaha itu harus udah mulai belajar tentang pencatatan keuangannya ya. Minimal harus kas keluar masuknya. Iya betul. Nah, yang mau belajar bisa ke link produktif. Ya kan Kak? Iya betul banget. Diajarin Bisa dengan banget. Kak Nah, Rubioti. silahkan datang gitu kan. Iya. Janjian gitu kan. Iya. Nah, nanti kita akan belajar coaching bersama gitu kan. Coaching. Seperti itu. Iya. One-on-one langsung kayak gitu. Nah, atau nanti kalian cek-cek aja akun Instagram Link Produktif karena di situ juga ada konten-konten edukatif ya dari mulai digital marketing nih kayak minggu lalu udah bahas nih Kak tentang AI sama Pak Oh Giri iya betul. tentang digital marketing. Mungkin nanti kita juga bakalan bahas tentang apa pencatatan keuangan Betul. di Instagram, Betul. kontennya. Pokoknya pantengin aja Instagram dan kalau butuh bantuan, pengen bisnisnya berkembang bisa Betul. hubungi Link Produktif. Ya, Siap. seperti itu. Seperti itu ya Kak. Ya, Oke deh Kak. Sebelumnya terima kasih banyak nih ya udah Siap, Kak Ida. sharing session di Terima kasih. siang udah sore sih. Udah sore ya Kita jatuhnya. sore mah harus pagi, harus Harus tetap semangat pagi gitu, tetap Iya, pagi gitu. Semangat pagi. Iya, terima kasih banyak Kak. Mm-mm. Semoga sehat selalu dan bermanfaat. Siap. Aida. Bye bye, see you. Bye.